Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa kembali dengan kami Bahas-Bahas Channel. Salam hormat kami terlebih dahulu sebelum kami melanjutkan kepada pembahasan kepada Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan pengajar NKRI. Baik, mari kita mulai untuk pembahasan TOEFL yang berikut ini. Kawan-kawan, bila Anda mendapati soal seperti ini, langkah pertama tentukan kalimat ini tunggal atau kalimat majemuk. Yang namanya kalau kalimatnya nanti tunggal, itu nanti berarti ada satu subjek, satu predikat. Tetapi kalau kalimatnya nanti kalimat majemuk, berarti ada satu subjek, ada dua subjek, ada dua predikat, dan ada satu conjunction. Yuk kita cermati soal demikian ini. Kita cari yang paling mudah adalah predikatnya dulu. Kita mulai dari sini, kita ke kanan, cari yang namanya predikat. Adakah model? Adakah to be atau adakah verb? Ternyata di kalimat ini setelah kita cermati tidak ada yang namanya predikatnya. Berarti predikatnya ada di option A, B, C, D ini nanti. Terus kita bisa menemukan predikat. Kita bisa menemukan predikat itu kalau kita tahu subjeknya. Kita bisa menemukan subjeknya dalam kalimat yang panjang ini kalau kita tahu konsep bagaimana cara menemukan yang namanya subjek. Kenapa? Karena subjek dan predikat, kawan-kawan, kadangkala ada pengganggunya. Kadangkala ada yang namanya penjeda di antara subjek dan predikat. Seperti penjelasan yang berikut ini. Nah, ini kalimat normal, kalimat mudah yang sudah kita pahami sejak SD. Yang namanya subjek itu langsung diikuti predikat. Tetapi hati-hati, di kalimat TOEFL subjek dan predikat itu bisa dijeda yang namanya adalah object of preposition. Object of preposition yang terdiri dari polanya ada preposisi yang diikuti kata benda. Inilah yang namanya pembelah. Pembelah subjek dan pembelah predikat seperti di judul kami. Nah, kawan-kawan, dengan demikian kita harus tahu mana subjek, mana preposisi, mana benda, mana predikat. Kita cermati satu persatu terlebih dahulu. Yang namanya preposisi kita sudah pada tahu, yaitu misalnya on, misalnya of, misalnya from, misalnya in, at, terus apalagi di sini misalnya behind, dan seterusnya banyak. Nah, setelah kata-kata ini itu nanti diikuti oleh yang namanya kata benda. Itulah yang namanya disebut sebagai object of preposition. Dan ini adalah pembelah, ini adalah pengganggu. Hilangkan. Berarti kita sekarang, yuk kita ke soal. Hilangkan saja apabila nanti Anda menemukan yang namanya preposisi ditambah benda. Kita sudah menemukan ini preposisi. Berarti ini kita hilangkan, ini kata bendanya. Ini prepo, ini adalah bendanya. Ini kita hilangkan karena ini pembelah. Kalau sudah kita hilangkan, berarti subjeknya menurut rumus ini kan tepat sebelum preposisi. Berarti subjeknya ini. Berarti subjeknya tepat sebelum preposisi. Kata ini saja yang Anda lihat. Nah, Anda lihat, ini adalah yang namanya subjek. Berarti poin ini. Ini adalah preposisi. Berarti poin ini. Nah, ini preposisi. Ini adalah benda. Berarti poin ini. Setelah benda ada titik-titik, berarti kita kehilangan yang namanya predikat. Sebagaimana kita ketahui predikat itu ada berupa model, ada berupa to be, ada berupa verb. Nah, di jawaban ABCD kita hanya disuruh mencari salah satunya saja. Kita lihat yang A. A ini salah kawan-kawan karena ini ada subjek. Soal ini kan sudah punya subjek. Ini subjeknya. Berarti jawaban A salah, kita hanya disuruh mencari predikat. Berarti A salah. B adalah is itu adalah to be itu adalah predikat. Berarti kita sudah menemukan jawabannya adalah yang B. Ini jelas salah, ini jelas salah. Oke,
Ini kawan-kawan, jadi nanti kita itu dimungkinkan mendapati soal yang demikian. Disuruh mencari subjek, ditanyain, disuruh mencari preposisi. Maaf, ini model soal 1, bisa jadi Anda disuruh mencari subjek, bisa jadi Anda disuruh mencari preposisi, bisa jadi Anda disuruh mencari yang namanya bendanya saja. Berarti ini potensi soal yang ketiga. Bisa jadi nanti kita hanya disuruh mencari yang keempat ini, yaitu predikatnya. Soal nomor ini hanya disuruh mencari yang predikatnya saja. Ini ada di soal, ini ada di soal, ini ada di soal. Yuk kita cermati. Kita cermati soal yang kedua. Nah, berarti soal yang kedua kita ukur dengan pola rumus ini tadi. Nah, di dalam soal Anda perhatikan, mungkin ada yang bertanya, paling mudah mencari apa di antara 1, 2, 3, 4? Paling mudah mencari 4. Kita lihat di dalam soal, cari ada nggak 4 itu? Oh, ternyata ada. Kalau kita sudah ketemu 4, berarti sudah ke kiri saja kita bekerjanya, mencarinya. Ada nggak kata benda? Oh, ini kata benda. Tepat sebelum predikat itu kata benda. Berarti ini adalah kata bendanya. Kita sudah menemukan. Ini sudah temu, ini sudah temu. Nah, yang hilang apa di soal ini? Ternyata tepat sebelum benda ada titik-titik. Berarti ini yang ditanyakan, preposisi. Di sebelah kirinya titik-titik ada, ini dia, subjek. Berarti ini adalah subjeknya sudah kita temukan. Subjek sudah kita temukan, yang hilang adalah preposisi. Berarti ya jawabannya yang A, selesai. Cuma begitu saja kawan-kawan. Dengan syarat Anda paham warna merah itu. Subjek, preposisi, noun, dan predikat. Anda harus memahami itu. Itu sudah kami jelaskan di video-video sebelumnya. Nanti bisa Anda simak. Yuk, berikutnya. Nah, soal ini yang hilang apa? Ya sudah, ayo kita cermati yang sudah ada di dalam soal. Ini paling mudah. Ini to be, berarti ini predikat. Berarti predikatnya sudah ada. Sebelum predikat, di sini ada kata T-plan. T-plan itu adalah benda. Bendanya sudah ada. Ini bendanya sudah ada. Ini N. Nah, oke. Terus yang hilang apa berarti? Nah, ya ketahuan yang hilang adalah ini kawan-kawan. Cari subjek dan preposisi. Ini bukan. Ini preposisi. Lah, subjeknya mana? Berarti kan salah. Ini juga demikian salah. Tidak ada preposisi. Nah, ini dia. Ini preposisi. Paling mudah kan menyebut ini preposisi. Kita sudah menemukan yang ini. Ini jelas, ini benda. Berarti dia sebagai subjek. Yang hilang adalah subjek dan preposisi. Ini sudah kita temukan. Subjek dan preposisi. Yuk, kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, ini dia. Tetap kita panggil yang ini kawan-kawan. Nah, ini dia. Ini paling mujarab ini. Yuk kita lihat. Sebelum dan setelah titik-titik. Anda lihat setelah titik-titik ada enggak? Kita cari predikatnya dulu. Yang paling mudah mencari predikat di kalimat soal. Ternyata di sini tidak ada predikat. Tidak ada model, tidak ada to be, tidak ada verb. Berarti predikatnya hilang. Berarti cari jawaban nanti yang ada predikatnya, kan begitu. Terus di sini apa namanya? The major cause. Ini adalah subjek, berarti ini sudah ada. Terus titik-titik ini yang hilang apa? Ya yang hilang yang ini kawan-kawan. Poin ini hilang, poin ini hilang, poin ini hilang. Harus ada 3 poin ini ABCD-nya. Berarti kan harus dimulai dari preposisi karena subjeknya sudah ada, yaitu ini. Berarti jawaban yang tidak mengandung preposisi salah. Ini salah karena tepat tidak ada preposisi di sini. Demikian juga di sini tidak ada preposisi, berarti salah. Nah, di sini ada preposisi.
ini ada preposisi. Oke, ini ada benda, ini juga ada benda, tapi ada preposisi lagi dan tidak ada predikatnya. Kan ini hilang juga, di dalam soal kan tidak ada. Berarti jawabannya adalah yang B. Ini ada predikatnya. Jadi ini prepo, yang ini benda, ocean tides itu benda, berarti yang ini. Ini predikatnya, berarti yang ini kawan-kawan. Maka jawabannya jelas yang B. Pokoknya Anda harus menyadari bahwa subjek dan predikat itu bisa dibelah oleh preposisi plus benda. Soal yang berikutnya kawan-kawan, kita panggil lagi ilmu yang tadi. Nah, ini dia. Yuk, kita lihat ini. Menyenangkan sekali. Ini kan prepo, berarti preponya ada. Berarti Anda sudah bisa menebak yang hilang apa. Yang hilang tentunya setelah prepo wajib N. Nah, N-nya tidak ada di soal ini. Terus, predikatnya juga adakah predikatnya? Model, to be, verb. Di kalimat setelah titik, kata-kata setelah titik-titik tidak ada predikatnya. Berarti Anda kehilangan ini kawan-kawan. Kehilangan benda plus predikat. Yang tidak ada predikatnya berarti jawaban ABCD-nya salah. Ini tidak ada predikatnya. Oke. Terus, yuk lihat. Nah, ini adalah benda. Ini predikat. Ini adalah benda. Ini predikat. Ini adalah benda, tapi kok ada subjek? Kan subjeknya sudah ada, ya ini. Sebelum preposisi, ini kan subjek. Nah ini dia. Berarti jawaban ini salah, gara-gara ini salahnya. Berarti jawaban D salah. Terus, untuk menentukan jawabannya yang mana, ya sudah kita pamit kepada subjek. Tadi cara menentukan subjek bagaimana? Lihat kata tepat sebelum preposisi. Ini kan preposisi. Anda lihat ini saja, jamak atau tunggal? Jamak. Kalau jamak ya tidak boleh pakai yang is. Cuma begitu saja. Jawabannya adalah yang are. Maka C inilah yang harus Anda pilih kawan-kawan. Itu soal yang model seperti ini. Berarti kita kehilangan ini. Nah ini dia. Benda hilang, predikat hilang. Hati-hati, ada model soal seperti itu. Yuk, kita lanjutkan untuk soal yang aneh. Ini aneh ini. Kenapa Pak kok aneh? Ya lihat aja. Ternyata preposisinya. Anda harus tahu bahwa ini preposisi. Ternyata preposisi ditambah benda itu boleh mengawali subjek. Nah, kan ini prepo. Berarti kalau ini prepo, berarti kesananya ini adalah benda. Udah kita. Nah ini lagi, ada prepo. Ini benda, berarti ini boleh dihilangkan atau boleh dicuekin. Berarti titik-titik ini Anda perhatikan setelah titik-titik, sekarang fokusnya setelah titik-titik ada ndak model to be verb, ada ndak predikatnya, ada ndak model to be verb setelah titik-titik. Ndak ada, ini bukan loh ya, ini bukan. Ndak ada yang namanya predikat di awal itu, ndak ada, ini bukan predikat. Ya. Tidak ada predikat yang diawali to. Oke, berarti soal ini kehilangan apa? Kehilangan subjek, kehilangan predikat. Ini ada di soal. Ada di soal, yaitu ini. Sampai sini ini. Ini namanya adalah object of preposition. Berarti titik-titiknya itu subjeknya nggak ada, predikatnya nggak ada. Ya sudah, ini hilang di dalam soal. Maka jawabannya jelas yang C. It itu subjek, is itu predikat. Di A nggak ada subjek, di B apalagi, D hanya predikat. Maka ini salah, ini salah, ini salah. Begitu kawan-kawan untuk soal pembahasan di TOEFL yang kedua ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.